Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 2, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Berjumpa kembali bersama Pak Huda di Sentra Imtak. Kita memasuki pekan yang ke-11. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan, Bapak mengingatkan teman-teman jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Baik teman-teman, tema kita hari ini masih berkaitan dengan hewan ya. Nah, di sentra Imtak ini Bapak melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang hewan yang ada di dalam Al-Quran bagian 2 ya. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang nama surah. Nah, di pertemuan ini Bapak membahas tentang kisah-kisah hewan yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ada kisah apa saja ya? Baik, kita masuki. Yang pertama ada kisah burung ababil. Ya, teman-teman. Ini kisah ya berkaitan dengan surah Al-Fil ya, pasukan gajah. Jadi kisah ini berkisah tentang burung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Ka'bah dari kehancuran, yakni ketika pasukan Abraha menyerang Ka'bah, dia ingin menghancurkan Ka'bah, maka Allah mengutus burung yang khusus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ada di dunia ini tetapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia datang hanya untuk menghancurkan pasukan Abraha, pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Burung ini membawa 3 batu yang panas. Nah, ketika sampai di pasukannya Abraha, kemudian dilemparlah batu-batu itu mengenai pasukan Abraha, dan ketika kena maka tubuh dari tentara Abraha ini kemudian hancur seperti daun yang dimakan ulat. Jadi karena panasnya batu yang dilemparkan sehingga membuat badan dari tentara Abraha ini menjadi hancur seperti daun yang dimakan ulat, bolong-bolong dan hancur lebur ya. Nah, itu berkaitan dengan kisah burung ababil. Nah, selanjutnya hikmah yang bisa kita ambil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa menolong apapun yang dikehendakinya dengan caranya ya. Oleh karena itu kita harus selalu berserah diri kepada Allah. Nah, selanjutnya ada kisah ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam ya. Nah, kisah ini terdapat di dalam surah As-Saffat ayat 143 sampai dengan 144. Ya, ini berkisah tentang Nabi Yunus yang diutus kepada sebuah kaum untuk mengajak kaum tersebut menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sampai waktu yang lama tidak ada kaumnya yang mau mengikuti Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus sedikit berputus asa, kemudian dia pergi meninggalkan kota yang menjadi tempat dakwahnya. Nah, di dalam perjalanan kemudian terjadi badai, dan di situ kebiasaan orang-orang di waktu itu saat mengendarai kapal ya, terjadi badai sehingga kebiasaan di waktu itu orang akan mengundi siapa yang akan dibuang karena dianggap menjadi pembawa sial atau pembawa masalah. Nah,
yang terkeluar pertama adalah Nabi Yunus, tapi orang-orang di situ tidak percaya karena mengetahui bahwasanya Nabi Yunus ini adalah orang yang baik. Kemudian diundi lagi, yang terkeluar adalah tetap Nabi Yunus, dan diundi berikutnya tetap yang keluar adalah Nabi Yunus, sehingga kemudian Nabi Yunus alaihissalam dilemparkan ke lautan. Nah, saat di lautan kemudian beliau ditelan oleh ikan nun ya. Nah, beliau kemudian menyadari tentang kesalahan beliau, bahwasanya beliau telah meninggalkan umatnya sebelum ada perintah dari Allah. Nah, karena penyesalan itulah sehingga Nabi Yunus alaihissalam kemudian dimuntahkan kembali ke daratan. Sekiranya Nabi Yunus tidak menyadari tentang kesalahannya tersebut, maka Nabi Yunus akan berada di perut ikan itu sampai hari kiamat ya. Jadi Allah masih mengampuni kesalahan hambanya. Nah, itu yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ya, selanjutnya kisah hewan yang ada di dalam Al-Quran adalah laba-laba. Nah, laba-laba ini berkaitan dengan orang yang memegang meminta pertolongan kepada selain Allah di dalam Quran surah Al-Ankabut. Nah, Al-Ankabut ini artinya laba-laba. Jadi Allah mengabadikan nama surahnya. Nah, Al-Ankabut ayat 41, di mana di sana dikisahkan bahwasanya orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah itu seperti orang yang seperti laba-laba dan sarangnya, di mana laba-laba itu sarangnya sangat lemah, terkena angin sedikit dianya akan rusak. Nah, tetapi di balik kelemahannya ternyata Allah Subhanahu wa taala juga pernah mengangkat derajatnya laba-laba ini, di mana laba-laba menolong Rasulullah SAW ketika bersembunyi di Gua Hira ya. Bersembunyi saat melakukan perjalanan hijrah dari dari Makkah ke Madinah. Ya, di sana Allah memerintahkan laba-laba untuk membuat sarang di mulut goa, sehingga orang-orang Quraisy yang mengejar Rasulullah mengira bahwasanya goa itu sudah tidak pernah dimasuki oleh manusia karena ada sarang laba-laba di situ. Nah, baik, masya Allah itulah bagaimana Allah melindungi hambanya. Nah, berikutnya berkaitan dengan hewan yang ada di dalam Al-Quran adalah kisah ular Nabi Musa alaihissalam. Nah, diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 104 sampai dengan 107, di mana Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa berupa tongkat yang ketika dilemparkan berubah menjadi ular atas izin Allah, dan disuruh menunjukkan mukjizat itu kepada Raja Fir'aun yang sombong dan menolak kekuasaan Allah ya. Dia mengakui bahwasanya dirinya Tuhan, dan dihadapkanlah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa ini dihadapkan kepada Fir'aun, dan terbukti mukjizat Allah itu benar. Segala sihir yang dibuat oleh pembantu-pembantu Fir'aun berupa ular-ular itu semua dimakan dengan tongkat ular dari Nabi Musa alaihissalam. Itu ya. Jadi apa yang dikisahkan ini menunjukkan betapa Allah itu maha kuasa. Nah, baik, begitu teman-teman, inilah kisah yang bisa Bapak sampaikan berkaitan dengan kisah hewan yang diabadikan di dalam Al-Quran. Baik teman-teman, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan hikmah dari apa yang Bapak sampaikan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.